Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Reza Fahlepi. Kode sahamnya UFOE. Nama perusahaannya yaitu PT Damai Sejahtera Abadi Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Selanjutnya kita ganti di sini kode sahamnya UFOE atau PT Damai Sejahtera Abadi Tbk. Selanjutnya kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Damai Sejahtera Abadi ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir itu harga saham tertingginya di harga Rp2.040 per lembar. Terendahnya berada di harga Rp136 per lembar, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022. Di periode ini, apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Apakah investor besarnya akumulasi, distribusi, atau justru mereka donating, seperti itu? Tapi tentunya di sini kita lihat dulu ya. Oke, kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya UFOE. Kemudian kita ganti tanggalnya dari tanggal 17 Februari 02 ya. 2022 sampai dengan 21 Maret 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Damai Sejahtera Abadi Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama kurang lebih sebulan terakhir ini, investor besarnya melakukan aksi normal distribusi. Jadi di fase kenaikan harga ini, investor besarnya malahan distribusi seperti itu. Mereka sudah mulai jualan, tetapi penjualan yang mereka lakukan itu masih dalam tahap wajar atau normal ya, tidak terlalu besar seperti itu. Nah, meski distribusinya kecil, tetapi ketika perdagangan besok harga sahamnya naik, tetapi distribusinya semakin besar, atau bahkan masif distribusi, maka itu pertanda yang mengindikasikan harga sahamnya akan turun kembali seperti itu. Bisa jadi ke level support sini. Tapi semua bergantung dari kebebasan investor besarnya. Ketika mereka berkehendak, di harga kembali ke harga 135 pun mudah banget seperti itu. Tapi itulah yang perlu kita waspadai. Itulah sebabnya kita perlu membaca atau melihat data broker summary-nya. Kita tahu berapa banyak mereka jualan seperti itu. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar untuk perusahaan-perusahaan yang belum pernah di-request oleh investor lain. Nah, namun untuk perusahaan-perusahaan yang sudah pernah di-request oleh investor lain sebelumnya, bisa bergabung di channel Telegram kami. Bisa klik linknya di kolom deskripsi, nanti silahkan tanyakan di grup Telegram seperti itu. Nanti saya akan jawab di grup Telegram untuk perusahaan-perusahaan yang sudah pernah di-request seperti itu. Namun untuk perusahaan yang belum pernah di-request, nanti tentunya saya akan buatkan videonya secara khusus ya. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Damai Sejahtera Abadi ini 20% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 20% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini 0%. Sedangkan porsi kepemilikan investor retail di perusahaan ini yaitu sangat besar ya. Porsi kepemilikannya 70,5%.
Nah, ini porsi kepemilikan retail yang sangat besar. Terus siapa yang markup harga kalau retailnya di sini jumlahnya banyak? Karena kalau investor retail tidak mungkin bisa markup harga. Seperti yang kita tahu, investor retail setelah beli ya berdoa. Nah, tentunya di sini ada investor semi retail. Investor-investor yang kepemilikannya di atas 2% dan di bawah 5%. Bisa jadi 4,5 atau 4,9. Nah, mereka lah yang bekerja sama dalam beberapa kelompok untuk markup harga. Syukur-syukur mereka tidak diguyur sama retail di sini, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Reza Fahlevi. Jadi, perusahaan yang banyak retailnya seperti ini harusnya dihindari dulu. Bisa kita pantau atau bisa kita miliki dengan catatan perusahaan ini kembali right issue nantinya. Kebetulan juga perusahaan ini baru melepas 20% sahamnya. Kalau mereka right issue kembali, meningkatkan saham yang dilepas ke publik, kemudian investor retail tentunya tidak mau menebus di harga yang mahal kan. Nah, disitulah investor besarnya berpeluang untuk menyerap saham-saham yang hasil right issue untuk menurunkan porsi kepemilikan retail nantinya. Sehingga mereka lagi yang menguasai supply, jadi mudah bagi mereka untuk markup harga nantinya. Nah, baik teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan, sekali lagi silahkan komen di kolom komentar. Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah pernah di-request, silahkan bergabung di channel Telegram kami. Bisa lihat di kolom deskripsi, seperti itu. Baik teman-teman investor, see you next time, salam cuan selalu.